Hai kawan pajak, kembali lagi di Saja Sejenak Bahas Pajak bersama saya Syamsul, asisten penyuluh pajak KPP Pratama Samarinda Ilir. Oke, jadi pada Saja kali ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Nah, jadi di Indonesia nih kawan pajak, ketika kita membayarkan penghasilan atau memberikan penghasilan kepada pihak lain, kita sebagai yang membayar wajib melakukan pemotongan atau pemungutan atas penghasilan tersebut. Jadi wajib dipotong atau dipungut pajaknya. Nah, lalu bagaimana perlakuan pemotongan dan pemungutan pajak selama berlakunya Korteks kali ini? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi kan per Januari 2025 Korteks mulai berlaku. Nah, untuk kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak juga sekarang kita lakukan melalui Korteks. Jadi, bagi kawan pajak yang belum bisa login ke akun Korteksnya, segera riset kata sandi Korteksnya agar bisa segera menjalankan kewajiban perpajakan via Korteks. Begitu kawan pajak. Kembali lagi ke topik utama kita hari ini, yaitu pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Nah, jadi kan tadi di awal sudah kita bahas. Pokoknya, setiap kita membayarkan penghasilan, memberikan penghasilan kepada pihak lain, harus kita lakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Lalu, bagaimana sih pemotongan dan pemungutan yang dimaksud di sini? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus lihat apa penghasilan yang kita bayarkan. Kemudian, siapa yang menerima penghasilan tersebut. Baru, kita bisa menentukan penghasilan tersebut akan dipotong pajak jenis apa. Nah, kemudian di Korteks ini nanti kan kawan pajak mempunyai kewajiban untuk membuat bukti potongnya dan juga melaporkan SPT masanya. Tapi kawan pajak nggak usah khawatir karena di Korteks ini seluruh tarif pajaknya sudah langsung tersedia. Jadi kawan pajak tinggal menentukan apa jenis pajaknya, siapa yang menerima penghasilannya tadi. Seperti itu. Tarifnya otomatis ada. Jadi tidak perlu hafalan seluruh tarif pajak. Yang penting kawan pajak mampu mengidentifikasi ini termasuk penghasilan apa dan kepada siapa diberikan. Baik. Nah, jadi untuk bisa mengidentifikasi ini, ayo kita lihat dulu. Pertama, apa jenis penghasilannya? Jadi, penghasilan itu kan ada berbagai jenis kawan pajak. Ada mulai dari gaji contohnya, upah, honorarium, biaya jasa, biaya sewa, dan lain sebagainya. Jadi pertama, kita harus mampu mengidentifikasi penghasilannya ini apa. Nah, kalau sudah mampu mengidentifikasi ini, kita tentukan siapa yang menerima penghasilan ini. Karena nanti akan menentukan jenis pajak apa yang harus kita potong atau pungut. Sebagai contoh kawan pajak memberikan penghasilan berupa gaji atau honorarium kepada orang pribadi. Nah, jadi kan udah ketahuan tuh yang pertama, apa yang diberikan gaji, siapa, orang pribadi. Ketika sudah tahu ini, orang pribadi berarti kena PPh pasal 21. Gitu. Nah, sekarang kita akan bahas apa dan siapanya tadi. Yang pertama, apabila kawan pajak memberikan penghasilan kepada orang pribadi dalam bentuk gaji, honorarium, hingga upah, semuanya akan dipotong PPh pasal 21. Karena seluruh penghasilan yang diterima oleh orang pribadi yang berupa gaji, honorarium, upah, semuanya dikenakan PPh pasal 21. Lalu setelah tahu jenis pajaknya PPh pasal 21, apa yang perlu kawan pajak persiapkan? Nah, setelah tahu jenis pajaknya, kawan pajak harus tahu identitas penerima penghasilan tadi. Karena untuk membuat bukti potong, kita harus tahu identitas penerima penghasilan tadi. Nah, setelah tahu jenisnya apa, siapa, dan identitasnya tadi ya, kita bisa langsung tuangkan tadi ke bukti potong. Contoh, membayarkan gaji kepada pegawai tetap. Nanti di Korteks ada menu e-bupot, lalu kita cari jenis bukti potongnya sesuai dengan jenis pajak atau jenis penghasilan yang akan kita potong tadi. Untuk gaji tadi, gaji pegawai tetap masuk ke gaji pegawai tetap bulanan. Nanti pilih di menu itu. Nah, untuk cara membuat bukti potongnya sendiri sangat sederhana. Nanti akan kita bahas setelah ini. Nah,
Selanjutnya, misal kawan pajak memberikan penghasilan kepada badan. Nah, setelah kita tahu siapa yang menerima penghasilannya, badan, PT atau CV gitu ya, kita tentukan jenis penghasilannya apa. Kalau ternyata terkait jasa, otomatis harus dibuatkan bukti potong PPh pasal 23 terkait sewa. Nah, ini nanti pajaknya 2%. Sekali lagi, tarif 2% ini sudah otomatis terrecord di Cortex. Jadi kawan pajak hanya perlu mengidentifikasi jenis penghasilannya apa tadi dan siapa yang menerima. Kemudian, kalau memberikan penghasilan kepada badan, lalu penghasilannya berupa sewa, berupa tanah bangunan gitu. Nah, untuk sewa tanah bangunan sendiri, nanti baik badan maupun orang pribadi, semuanya akan dipotong PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10%. Tarifnya juga otomatis kawan pajak, jadi nggak usah khawatir. Nah, seperti itu. Jadi langkah yang harus pertama kali kawan pajak lakukan adalah identifikasi siapa penerima penghasilannya, lalu apa jenis pajak penghasilannya. Setelah itu, tuangkan detail tadi ke dalam e-bupot atau e-bukti potong gitu ya. Nanti ada di menu Cortex-nya e-bupot, pilih sesuai jenis dari penghasilan yang akan dipotong. Kalau pasal 21, pilih pasal 21, apakah pegawai tetap atau tidak tetap, ada kolomnya masing-masing. Kalau misal terkait dengan pasal 23, pasal 4 ayat 2, bisa pilih e-bupot unifikasi. Nah, setelah masuk ke menu e-bupot, kita melangkah ke cara membuat bukti potongnya. Jadi kawan pajak nggak usah khawatir. Cara membuat bukti potong di Cortex ini sangat sederhana. Jadi yang perlu kawan pajak persiapkan adalah detail tadi yang sudah kawan pajak analisis gitu. Jenis pajaknya apa, penghasilannya diberikan kepada siapa, dan identitasnya. Setelah masuk ke menu e-bupot sesuai kebutuhan tadi, kawan pajak tinggal masukkan identitas penerima penghasilan, lalu jenis penghasilannya apa, contoh sewa dan sebagainya. Selanjutnya, Cortex akan menentukan tarif pajak yang sesuai. Tentunya kalau kawan pajak kesulitan mengidentifikasi pajak ini masuk ke jenis pajak apa, kawan pajak boleh langsung konsultasi nih, bisa langsung ke kantor KPP mana saja ya, jadi KPP sekarang borderless atau bisa melalui WA layanan masing-masing kantor. Kirim pajak juga bisa tentunya. Nah, setelah memasukkan data tadi, kawan pajak tinggal simpan dan buat bukti potong. Bukti potongnya sudah terbuat. Kenapa kawan pajak harus membuat bukti potong? Karena bukti potong pajak ini adalah legitimasi bagi rekanan atau pihak yang kita potong untuk mengakui nih kalau mereka sudah dipotong pajak. Tanpa ada bukti potong pajak ini, mereka tidak bisa mengakui sudah dipotong pajak. Jadi kan kasihan, sudah dipotong tapi tidak bisa diakui. Makanya ketika kita memotong pajak, wajib buat bukti potong dulu. Setelah semua langkah pembuatan bukti potong yang sangat sederhana tadi tentunya sudah selesai, langkah selanjutnya adalah membuat billing. Billing deposit bisa langsung dibuat setelah dibuat bukti potong tadi. Atau pembayarannya juga nanti bisa dibuat saat pelaporan SPT-nya. Jadi kawan pajak bisa pilih nih, mau bayar dulu baru lapor, atau mau lapor dulu baru bayar. Langkah terakhir di kewajiban pemotongan PPh adalah pelaporan SPT massa. Jadi, pelaporan SPT massa atau bulanan pajak penghasilan ini tidak bisa dipisahkan dari kewajiban pemotongan pemungutan PPh. Karena kalau belum sampai pelaporan, bukti potongnya tidak dapat diakui juga oleh rekanan. Makanya, setelah buat bukti potong, sudah dibayarkan atau nanti bayar setelah lapor juga bisa. Yang terakhir adalah lapor SPT massa. Lapor SPT massanya juga sesuai dengan penghasilan yang kita potong. Kalau terkait pasal 21, baik berupa gaji, honor, upah, mau pegawai tetap, tidak tetap, lapornya SPT bulanan pasal 21. Kalau terkait dengan pasal 23, sewa tanah bangunan dan seterusnya, ke unifikasi. Jadi, seluruh rangkaian dari awal nih, pembuatan bukti potong, billing sampai dengan lapor harus dilakukan semuanya. Tapi kawan pajak tidak usah khawatir, jika bingung kawan pajak boleh langsung datang ke kantor pajak terdekat atau langsung meluncur ke kanal YouTube Ditjen Pajak RI. Kita sudah sediakan banyak tutorial terkait pembuatan bukti potong tadi. Oke, begitu kawan pajak. Jadi
Jangan lupa segera penuhi kewajiban pemotongan pajak penghasilan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.